Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Tidak ada yang menjahitkan. Tidak ada yang masukin jahitan gitu Pak Haji. Terus saya coba-coba celana dalam yang direndam itu Pak Haji. Saya coba, saya itu di depan rumah, terus celana dalamnya saya gosok-gosokkan di itu mesin jahit. Alhamdulillah sehari 2 hari terus bertambah-tambah. Nah, setelah itu banyak, karena sudah nggak kuat tangan saya ini kena. Banyak orderan? Alhamdulillah ya. Terus? Tangan saya jadi ini pecah pembuluh darahnya. Sudah berhenti lagi. Berhenti jahit? Iya. Terus anak saya operasi di India. Operasi apa? Operasi ambeien. Ambeien? Iya. Di mana? Di India. Di India? Laki iya, perempuan? Perempuan. Oh, iya. Karena dapat beasiswa dari India. Terus itu Pak Haji, utang saya itu dari kemarin COVID itu belum berkurang Pak Haji. Saya mau bimbingan. Iya. Berapa utangnya? BRI ada, Pegadaian ada sekitar 150 juta Pak Haji. Terus? Saya mohon bimbingan Pak Haji supaya lunas dan. Jadi gini Bu ya, ini berlakulah buat semua ya. Jadi saya pelajarin, utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Mau gimana caranya nggak akan ada caranya lunas karena belum waktunya. Belum waktunya. Jadi kalau misalkan waktunya lunas tanpa dilunasin ya lunas sendiri. Begitu. Terus saya lihat nih contoh. Allah mana contohnya kalau utang belum waktunya lunas emang nggak bisa dilunasin Allah? Nggak bisa. Contohnya Allah orang bunting. Orang bunting baru 3 bulan bisa gak lahiran? Nggak bisa. Waktunya nih sekarang jam 4. Bisa gak kamu sholat maghrib? Nggak bisa. Iya juga ya. Belum waktunya mati. Kamu dibunuh. Mati gak? Nggak mati. Iya juga ya. Oh jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa lunas Allah? Nggak bisa. Jadi gimana dong kalau gue pengen cepat-cepat lunas, nggak mau ditagih, nggak mau digerecokin. Kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu kan mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Jadi sifat 18 nggak boleh ada Allah. Nggak boleh. Hilangin dulu sifat 18. Kedua, kata Allah, baca Quran. Dengan lu baca Quran, nanti utang gue yang lunasin. Minta es batu dulu segetok. Segini. Oh, nanti ini dituang. Minta. Jadi kata Allah, baca Quran. Apa dengan baca Quran utang bisa lunas tanpa bayar? Pasti. Dengan baca Quran apa utang bisa lunas tanpa bayar? Pasti. Apa dengan utang bisa kebayar tanpa bayar? Pasti. Jadi katanya itu. Nah kedua nih. Buktinya mana Allah? Lo lihat anak yatim lo. Tiap hari ngaji. Apakah dia punya duit? Enggak. Apakah dia miskin? Iya. Apakah dia punya paspor? Enggak. Apakah sekeluarganya umroh? Enggak. Tapi lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh bangun jam 00. Lo paksa suruh tahajud. Umroh gratis. Oh iya. Oke ya Allah siap, gue setuju. Makanya saya paksa tamu RDAY. Gimana caranya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Pelan-pelan menuju 12 juz walaupun belum. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyah gak boleh bolong. Sholat Taubat gak boleh bolong. Sifat 18 gak boleh ada. Nanti utangnya lunas sendiri. Mau utang kecil mau utang gede lunas. Nah kemarin saya dengar tuh ceramah Gus Idam di TikTok, di YouTube. Dia ngaji, temennya nggak ngaji, temennya kerja.
Nah kemennya gajinya taruhlah 10 juta. Gus Idam malah ngaji. Ngaji aja. Di pesantren mana gitu saya nggak hafal. Peloso. Di pesantren Peloso. Kediri. Dia ngaji aja. Tapi temennya kerja. Tapi sekarang jauh dibandingin Gus Idam. Gus Idamnya kaya raya luar biasa. Temennya ya begitu-gitu aja. Oh, jadi baca Quran. Tapi saya nggak bisa baca Quran. Apa saya sempat baca Quran? Nggak sempat, kan kita megang tamu. Apa sempat baca Quran? Nggak sempat, karena kita udah capek megang tamu. Tapi kita berdekatan sama anak-anak yatim. Nah itu salah satunya, jadi ke charger, numpang wifi. Padahal kita nggak bisa bayar internet, tapi kan ada wifi-nya dia. Oh ini, makanya orang-orang yang pada riadoh di RDAY 100% hajatnya 100% terkabul. Apa dia baca Quran? Boro-boro. Yang ada nggak sempat. Gimana? Kayak kameramen mana mungkin baca Quran? Nggak mungkin dia baca Quran kameramen. Maaf Pak Haji, boleh tanya ya. Iya. Itu kan jam 00 bangun, saya sudah lakukan. Terus? Terus itu sholat tahajud. Habis itu terus lanjutnya gimana? Bangun jam 00. Iya. Senyum Mandi, 41 kali. Iya. Mandi pakai pandan 9 lembar. Iya. Terus tahajud. Sudah. Baca Quran. Oh gitu. Iya, kalau ibu nggak bisa baca Quran, numpang ke RDAY tiap minggu. Ada nggak contohnya? Banyak. Kalau kita nggak sempet, numpang ke RDAY, numpang wifi-nya tiap kapan? Tiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap Minggu, atau setiap hari Sabtu, atau tiap hari Jumat malam. Numpang ke sini, bayar. Dalam berarti sedekah. Kalau nggak bisa ya bayar lo sedekah. Kalau orang bilang namanya nggak bisa puasa. Karena kita lagi baru lahiran, bayar lo. Bayar apa namanya sih? Orang bunting tuh nggak puasa, basar. Gitu. Kita kan nggak mau. Nah ibu paksain. Apa mau sebulan sekali ke sini. Ibu numpang wifi-nya anak yatim. Jangankan ibu begini. Kalau saya lihat ibu hajatnya ya paling 10% lah kecil. Yang 99% ibu lihat nih tadi. Yang orang pada disantet. Harusnya mati semua tuh. Kok masih hidup? Tapi imbasnya ke kita. Ternak saya pada mati. Kok gitu Pak Haji? Ya itu. Apa bayar? Boro-boro bayar gratis. Sapi saya yang mati harganya nggak kecil. 50 juta. Tapi gimana? Resiko. Yang penting lo hidup. Sapi kan kita bisa beli lagi. Gitu. Jadi maunya saya jalanin. Syukurin. Jalanin. Syukurin. Tumpahin ke situ. Oh, airnya. Oh, iya. okay, Itu. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran, numpang. Kalau orang harusnya puasa, nggak puasa, bayar apa namanya? Fidyah. Ini kan kita nggak bisa baca Quran, nggak mau sedekah. Ya mampus aja lu. Bayar lu fidyah. Bisa sedikit. Iya bayar bu, paksain. Kita kan nggak mau. Pokoknya di RDAY wajib baca Quran. Wajib baca Quran. Wajib paksain. Kalau nggak bisa ya belum bayar fidyah. Kok ada sih Pak Haji aturan siapa ya? Aturan gue. Maunya gue. Iya, tapi kan di Al-Quran nggak ada. Ya nggak apa-apa. Gue bikin peraturan Pak sendiri. Haji. Jauh. Hah? Jauh sekali. Jauhnya gimana? Solo Bogor. Ya bu transfer lah. Oh, bisa ya? Bisa transfer ke rekeningnya RDAY. iya, Haji Dwi Susanto. BRI, BCA, Mandiri. BNI 46 transfer. Banyak kok. Yang dari Denmark ada Mbak Nini transfer. Yang dari Malaysia ada Lena Darawati Utasuhud. Yang dari Australia ada. Yang dari Amerika ada. Yang dari Dubai ada. Transfer aja. Fidyah, bayar fidyah karena kita nggak bisa baca Quran. Terkabul? Pasti terkabul. Apalagi saya dengar TikTok Gus Idam, saya tambah semangat. Makanya saya japri ke dia. Iya betul lah? Iya. Oh berarti gue maksain tamu RDAY baca Quran, manfaatnya luar biasa. Lihat Gus Idam yang awalnya dari biasa-biasa saja sekarang kaya raya. Nama pesantrennya apa sih? Yang pengajiannya Gus Idam.
Di Blitar ya? Tuh. Dia maksa, Bu. Iya. Santrinya ribuan. Tiap hari. Seminggu 2 kali ya. Jadi ibu tinggal paksa, Bu. Kebanyakan tamu RD terlalu banyak protes, Bu. Saya udah. Terus. Saya udah. Terus. Saya udah. Terus goblok. Terus. Ayo terus. Harus terus, Bu. Gimana sih kalau ibu istilahnya main judi anjing atau judi ayam? Semangat gak ngomporin ayamnya? Ayo. Padahal kan ayam gak ngerti bahasa kita. Ayo. Menang gak? Menang. Kuda. Itu apa sih? Kalau kita mendengarkan gitu bisa gak? Ibu ikut aja kalau malam kan kita malam ada tahajud bersama anak yatim live. Oh, Ibu iya. ikut malamnya Iya, ijab iya. bareng. Iya. Nanti biar saya itu masuk grup. Iya, nggak usah masuk di grup, Ibu. Subscriber aja, subscriber RDAY. YouTube RDAY subscriber, Ibu pencet subscriber. Nanti kan kalau live kan dikabarin tuh sama subscribernya. Ibu langsung ting, ada itunya. Ada lampunya nyala. Ibu tinggal nonton. Nah, Ibu ikut ijab, tahajud, live. Nanti Ibu tinggal sedekah, transfer ke rekening RDAY. Gitu. Nggak usah dikabarin. Saya nggak usah dikabarin. RDAY nih, Bu, tamu-tamunya lenjeh semua. Tahu lenjeh? Lenjeh, tahu lenjeh? Apa lenjeh? Minta diperhatiin. Si goblok. Orang dia sedekah aja bukti transfernya dikirim. Ngapain dikirim? Gak penting. Udah yang penting lo sedekah ya kan yang tahu Allah. Yang penting masuk ke RDAY aja. Ini enggak dikirim. Kalau nggak dibalas marah-marah. Oh si goblok. Emang gue mikirin lo. Tamunya kita kan banyak. Grup kita, Bu. Grup kita ada 103 grup. Satu grup ada yang 90, ada yang 900, ada yang 200, ada yang 600. Beda-beda grup. Ada 103 grup. Saya ada 103 grup. Nah kalau saya suruh jawab. Ngapain? Saudara bukan, teman bukan. Ya betul. Maaf Pak Haji. Ya. Kalau umpama live kan harus kita sedekah ya. Apa? Waktu kita mau lihat lagi. Ibu bangun langsung sedekah. Gak usah nunggu tahajud. Nanti ibu tinggal gabung aja tahajud kan jam 00. Apa? Saya kan gaptek. Tidak tahu. Saya kan harus mengirimkan. Oh ibu habis asar. Habis sholat asar nih. Habis sholat asar. Ibu langsung ke BRI Link. Transfer. Atau ibu cari ATM. Ibu transfer. Iya gitu. Jadi kalau lihat. Apa ya. Kalau lihat HP saya nggak bisa. Bu saya nggak punya. Saya nggak punya itu. M-Banking nggak punya. Iya. Saya kalau apa-apa cari ATM atau saya nyuruh supir saya ke BRI Link. Nggak pernah saya nggak punya. Ngapain? Iya. Nggak penting. Asar gitu ya. Sendoknya mana? Buat makan mana sendoknya? Oh iya. Jadi ibu pakai BRI Link atau ibu pakai ATM. Iya. Jadi habis asar ibu. Nah maunya saya biar ibu nggak ketinggalan di muka. Ibu sedekahnya di muka, 7 hari di muka atau 30 hari di muka. Misalkan ibu sedekah subuhnya 100.000. Iya. Langsung 3 juta di muka. Buat sebulan. Supaya nanti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gak ada musibah. Karena ibu udah dibayar di muka. Tapi kebanyakan di Indonesia enggak. Sedekahnya dikumpulin dulu. Oh goblok. Gak boleh? Gak boleh, mana ada. Tapi kata itu boleh, kata si ini. Ya udah lo ikut aliran dia aja. Ngapain ikut RDAY lo? Jadi nggak boleh Bu. Sedekah tuh di muka. Ibu misalkan jahit. Bu saya mau jahit baju dong. Berapa Bu jahit baju? 200 Pak Haji. Ini Bu saya bayar di muka 200. Lebih seneng apa mendingan saya yang jahit Bu. Bayarnya nanti. Lebih seneng diterima di muka. Bikin kue juga gitu catering. Berapa harga catering? Seporsinya 100.000. Gue pesen dong buat 1.000 tamu. Kita bayar di muka 100 juta. Lebih untung mana dibandingin dia suruh belanja dulu nggak DP. Sedekah juga gitu. DP aja udah.
Orang kita punya duit kok DP aja udah. Kata Allah lo sedekah aja perhitungan. Minta cair 10 miliar mana mungkin lah. Jadi di muka. Baca Quran wajib. Gak bisa baca Quran bayar lo pidyah. Emang boleh? Ya gak boleh. Tapi apa boleh buat? Tuh anak yatimnya suruh baca. Kok gitu Pak Haji? Lah kita kan gak sempat baca Quran. Mana sempat lu? Gak sempat. Kita kan sibuk ngurusin anak yatim. Tapi kan anak yatim baca Quran. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah terkabul. Anaknya ranking. Anaknya dokter. Saya anaknya 3 dokter semua. Itu jadi maksa. Kebanyakan tamu RD gak mau maksa. Gak mau maksa. Hajatnya pengen maksa. Ya gak bisa lah bos. Terus apa lagi?